Halo, berjumpa lagi bersama saya Kade Andrea Putra. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai akuntansi biaya proyek. Nah, sedikit gambaran umum, sistem akuntansi proyek merupakan bagian dari sistem akuntansi perusahaan. Eh, Laporan keuangan dari semua proyek yang ditandatangani oleh kontraktor bersama laporan kegiatan kantor yang tidak berkaitan dengan proyek akan digabungkan menjadi laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagan mengenai proses laporan akuntansi biaya proyek dan akuntansi perusahaan. Nah, di sini kita ada 3 proyek yang kemudian di sini kita dari ketiga proyek itu kita berlanjut ke proses akuntansi untuk laporan keuangan proyek. Nah, setelah itu kemudian proyek 1 melaporkan keuangan proyek 1, proyek 2 melaporkan keuangan proyek kedua, yang ketiga laporan keuangan proyek ketiga. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kantor. Setelah kegiatan kantor, berlanjut ke proses akuntansi laporan keuangan proyek dan laporan perusahaan. Dan yang terakhir, laporan keuangan perusahaan. Nah, kemudian di setiap biaya aktual proyek harus ditelusuri untuk dibandingkan dengan biaya rencana. Pengawasan dan pengendalian biaya proyek dilakukan hingga level proyek. Kebutuhan pendetailan biaya dalam setiap item biaya dan item pekerjaan dapat dilakukan dengan pembukuan proyek atau job cost ledger. Kemudian biaya aktual proyek juga tercatat dalam buku besar atau general ledger. Kemudian general ledger dipersiapkan untuk laporan keuangan perusahaan di mana merupakan rangkuman semua transaksi perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagan dari Internal View System Management atau disebut dengan EVMS. Nah, yang pertama kita mulai dari perencanaan. Setelah dimulainya perencanaan, kemudian berlanjut ke biaya perencanaan. Dan kemudian kita menyiapkan jadwal untuk sebuah perencanaan dan kemudian dilanjutkan dengan WHS dan OBS. Kemudian lanjut ke pelaksanaan proyek. Nah, pelaksanaan proyek ini dibagi menjadi 2, yaitu pencatatan produktivitas proyek dan transaksi selama pelaksanaan proyek. Nah, pencatatan produktivitas proyek kemudian dilanjutkan dengan laporan kemajuan dan laporan sumber daya. Sedangkan transaksi selama pelaksanaan proyek dilanjutkan dengan jurnal proyek. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembukuan proyek. Nah, pembukuan proyek ini dibagi menjadi sub, yaitu laporan keuangan proyek, ACWP setiap pekerjaan, dan pembukuan umum. Nah, ACWP setiap pekerjaan proyek berlanjut ke BCWP setiap pekerjaan, kemudian dilanjutkan ke perhitungan kinerja proyek dengan konsep NR Flow. Dan yang kemudian pembukuan umum diteruskan menjadi jurnal di luar proyek. Setelah itu dari pembukuan umum dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah distribusi overhead kantor untuk setiap proyek dan balance sheet dan income dari suatu perusahaan.
Nah, di sini perhitungan kinerja proyek dengan konsep Ernal Flow dilanjutkan dengan laporan kinerja. Nah, laporan kinerja itu lantas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah langkah perbaikan, dan yang kemudian adalah revisi dan pemeliharaan data. Nah, setelah itu, gambar 2 merupakan gambar dari sistem akuntansi dan kaitannya dengan Errand Flow Management System atau EVMS. EVMS dimulai dari fase perencanaan proyek hingga pengendalian dari pelaksanaan proyek. Sistem akuntansi berfungsi untuk memproses semua transaksi di dalam maupun di luar proyek. Sistem akuntansi merupakan bagian dari pengendalian proyek. Dan sistem akuntansi digunakan terutama untuk mendapatkan data ACWP dan BCWP yang digunakan untuk perhitungan kinerja dengan konsep Errand Flow. Nah, demikian penjelasan saya sedikit mengenai akuntansi biaya proyek. Semoga video ini bermanfaat, dan maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya hari ini, sampai jumpa.